Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanhira Natasha dari Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia tahun angkatan 2020. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah yang saya buat dengan judul Analisis Penggunaan Majas Perbandingan dalam Rubrik Opini Bernuansa Politik Surat Kabar Pikiran Rakyat edisi 13-23 Agustus 2018. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah meresmikan pembukaan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam pemilu presiden 2019. Masa pendaftaran berlangsung selama 7 hari, yaitu 4-10 Agustus 2018. Hal inilah yang melatar belakangi diadakannya penelitian berjudul Analisis Gaya Bahasa Majas Perbandingan dalam Rubrik Opini Bernuansa Politik Surat Kabar Harian Pikiran Rakyat edisi 13-23 Agustus 2018. Selanjutnya ada pengertian surat kabar dari Sari tahun 2019 yang menyatakan bahwa surat kabar merupakan salah satu media massa dalam bidang jurnalistik yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada pembaca. Di dalam surat kabar juga tersedia kolom opini yang berfungsi sebagai wadah untuk penulis menyalurkan pendapatnya tentang suatu persoalan. Selanjutnya ada penjelasan deskripsi opini dari Fatima 2016. Fatima menjelaskan bahwa opini merupakan sesuatu yang bersifat pendapat yang kebenarannya belum tentu. Selanjutnya ada gaya bahasa menurut Keraf 2010 yang menjelaskan bahwa gaya bahasa merupakan sebagian dari diksi pertalian dengan ungkapan-ungkapan individu atau karakteristik atau memiliki nilai artistik yang tinggi. Gaya bahasa dapat menilai pribadi seseorang, watak dan kemampuan seseorang yang mempergunakan bahasa itu sendiri. Semakin baik gaya bahasanya, semakin baik pula penilaian orang terhadapnya. Begitupun sebaliknya, semakin buruk penggunaan gaya bahasanya, maka orang akan menilai kepribadiannya buruk pula. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah dengan judul Analisis Diksi dan Gaya Bahasa pada Baliho Kampanye Pemilu di Kabupaten Magelang 2018 yang dilakukan oleh Dwi Nur Prasetyo dan kawan-kawan. Penelitian ini memiliki persamaan, yaitu pada analisis gaya bahasa, sedangkan subjeknya berbeda. Pada penelitian Dwi Nur Prasetyo dilakukan pada baliho kampanye pemilu, sedangkan pada penelitian saya dilakukan pada rubrik opini Surat Kabar Pikiran Rakyat. Penelitian terdahulu yang selanjutnya pernah dilakukan adalah dari Dewi Rikasari berjudul Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia pada kolom opini Surat Kabar Serambi. Perbedaannya adalah Dewi menganalisis kesalahan penggunaan ejaan bahasa Indonesia, sedangkan saya menganalisis gaya bahasa yang persamaannya pada kolom opini suatu surat kabar. Selanjutnya, tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah mengetahui ragam penggunaan gaya bahasa majas perbandingan dalam rubrik opini bernuansa politik Surat Kabar Pikiran Rakyat edisi 13-23 Agustus 2018. Yang kedua adalah mengetahui penggunaan gaya bahasa yang mendominasi dalam rubrik opini Surat Kabar Pikiran Harian Rakyat edisi 13-23 Agustus 2018. Yang tujuan yang terakhir adalah mengetahui makna yang muncul dari pemanfaatan gaya bahasa majas perbandingan dalam rubrik opini bernuansa politik Surat Kabar Pikiran Rakyat edisi 13-23 Agustus 2018. Selanjutnya ada
Pengertian majas atau gaya bahasa menurut Wijaya 2012. Menurutnya, majas adalah gaya bahasa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang dipakai dalam suatu karangan yang bertujuan untuk mewakili perasaan dan pemikiran dari pengarang. Majas pada umumnya digunakan untuk menguatkan kesan suatu kalimat, untuk menimbulkan nuansa imajinatif bagi para penyimaknya. Majas berfungsi menjadikan pesan lebih berbobot. Pemakaian majas yang tepat juga dapat penggunaan majas yang tepat yang sesuai dengan waktu, keadaan, dan penerima yang menjadi sasaran dapat menarik perhatian penerima. Sebaliknya, penggunaan majas yang tidak tepat justru dapat mengganggu para pembaca. Kearaf 2019 menyatakan ada 4 jenis majas yang disampaikan dalam aplikasi majas. Yang pertama adalah majas pertentangan, yang kedua majas sindiran, yang ketiga majas penegasan, dan yang terakhir adalah majas perbandingan. Yang pertama, majas pertentangan merupakan majas yang biasa digunakan untuk menyatakan hal sebenarnya dengan istilah yang berlawanan. Sedangkan majas penegasan merupakan majas yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara tegas guna meningkatkan pemahaman dan kesan bagi para pembaca dan pendengar. Sedangkan majas perbandingan menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan dan juga pengaruhnya terhadap pendengar dan pembaca. Jika diperhatikan dari cara pengambilan perbandingannya, majas perbandingan terdiri atas asosiasi atau perumpamaan, majas metafora, majas personifikasi, majas alegori, majas simbolik, metonimia, sinekdok, dan simile. Adapun prosedur penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama tahap persiapan penelitian, yang kedua tahap pengumpulan data, yang ketiga tahap analisis data, yang keempat tahap penarikan kesimpulan, dan yang kelima tahap penulisan dan penggandaan laporan. Adapun subjek dan objek penelitian ini, subjek dari penelitian ini adalah gaya bahasa majas perbandingan, sedangkan objeknya adalah rubrik opini bernuansa politik, Surat Kabar Harian Pikiran Rakyat edisi 13-23 Agustus 2018. Selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan yang pertama, yaitu ragam penggunaan gaya bahasa majas perbandingan dalam rubrik opini bernuansa politik, Surat Kabar Pikiran Rakyat edisi 13-23 Agustus 2018. Berdasarkan hasil pengklasifikasian data dengan menggunakan teknik analisis isi teks, ditemukan beberapa gaya bahasa majas perbandingan yang digunakan dalam rubrik opini bernuansa politik, Surat Kabar Pikiran Harian Rakyat edisi 13-23 Agustus 2018. Di antaranya adalah 24 gaya bahasa metafora dan 1 gaya bahasa personifikasi. Metafora menurut Santoso adalah majas yang mengungkapkan ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis. Pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan berdasarkan persamaan ataupun perbandingan. Dalam teks yang dianalisis terdapat 24 majas perbandingan yang tersebar pada edisi tanggal 13, 14, 15, 18, 20, 21, dan 23 Agustus 2018. Di dalamnya terdapat kalimat yang ungkapannya diungkapkan dengan perbandingan analogis secara langsung, sedangkan majas metafora hanya digunakan 1 kali, yaitu pada edisi Selasa 14 Agustus. Pengungkapan edisi ini terdapat pengungkapan yang membandingkan benda yang tak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Hasil dan pembahasan yang kedua adalah mengetahui penggunaan gaya bahasa majas perbandingan yang mendominasi dalam rubrik opini bernuansa politik, Surat Kabar Pikiran Rakyat edisi 13-23 Agustus 2018. Menurut tabel hasil analisis, dapat kita lihat bahwa majas yang mendominasi adalah majas metafora, yaitu digunakan sebanyak 24 kali dalam
edisi 13-23 Agustus 2018 ini. Sedangkan majas personifikasi hanya digunakan 1 kali. Maka dapat kita simpulkan bahwa majas yang mendominasi dalam penelitian ini adalah majas metafora. Selanjutnya adalah yang ketiga, hasil dan pembahasan yang ketiga, mengetahui makna yang muncul dari penggunaan gaya bahasa majas perbandingan. Surat kabar Pikiran Harian Rakyat edisi 13-23 Agustus 2018. Yang pertama, pada edisi 13 Agustus terdapat 4 kali penggunaan majas metafora. Yang pertama adalah pada kalimat Piala Asia U16 ini merupakan pintu masuk bagi tim. Kata pintu masuk menurut KBBI merupakan pintu khusus masuk. Sedangkan dalam konteks ini, pintu masuk merupakan langkah awal bagi timnas Indonesia dalam melangkah agar bisa tampil di Piala Dunia. Sedangkan kalimat kedua adalah pertempuran Joko Widodo dan Prabowo. Kata pertempuran dalam kalimat ini arti sebenarnya adalah menurut KBBI arti sebenarnya adalah perkelahian atau peperangan. Namun dalam konteks ini pertempuran memiliki arti persaingan dalam menjadi calon presiden Indonesia. Kalimat ketiga adalah dengan bekal amunisi berbeda. Amunisi di KBBI memiliki arti senjata api, sedangkan dalam konteks ini amunisi adalah calon wakil presiden yang dipilih untuk mendampingi calon presiden masing-masing. Selanjutnya kalimat yang keempat adalah fase pertama tahun 2014 Prabowo menyerah atas Jokowi. Kata menyerah dalam KBBI artinya adalah pasrah atau mundur, sedangkan dalam konteks ini menyerah adalah dinyatakan kalah karena kalah memperoleh hak suara dari masyarakat. Selanjutnya pada edisi 14 Agustus 2018 terdapat 6 kali penggunaan majas metafora. Yang pertama adalah pada kalimat bangsa ini terlahir dari proses panjang. Terlahir dalam KBBI artinya keluar dari kandungan, namun dalam konteks ini terlahir artinya diproklamasikan atau bangsa ini merdeka dari proses yang panjang. Selanjutnya kalimat yang kedua adalah yang berbeda dalam satu barisan. Kata barisan menurut KBBI merupakan berada dalam satu garis lurus, sedangkan dalam konteks ini satu barisan merupakan berada dalam satu kubu atau satu pasukan yang sama. Selanjutnya kalimat ketiga adalah pemilu yang penuh kerikil tajam dan jalan berliku. Kata kerikil tajam dalam kalimat ini bukan arti sebenarnya yaitu batu-batu kecil yang tajam, namun kerikil tajam di sini diartikan sebagai masalah-masalah yang akan dihadapi dalam pemilu. Selanjutnya kalimat yang kelima adalah semangat dalam memainkan orkestra perpolitikan. Orkestra di sini bukan berarti musik orkestra, melainkan instrumen-instrumen yang dimainkan dalam dunia perpolitikan. Sedangkan kalimat yang terakhir, mari kita tulis sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tinta emas. Tinta emas di sini bukan bermaksud tinta yang berwarna emas, tetapi merupakan perbandingan bahwa tinta emas dibandingkan dengan sebuah prestasi yang harus kita lukiskan dalam hidup di Indonesia, seperti itu. Pada edisi 14 Agustus juga terdapat satu kali penggunaan majas metafora, yaitu pada kalimat kemampuan indrawi untuk menangkap realitas. Menangkap dalam KBBI artinya adalah memegang dengan tangan, padahal dalam konteks ini menangkap artinya dirasakan oleh panca indera. Selanjutnya pada edisi 15 Agustus 2018 terdapat 3 kali penggunaan majas metafora dalam edisi kali ini. Yang pertama adalah pada aspirasi Silent Hope, akar rumput dengan terus berikhtiar bersama kader.
Akar rumput menurut KBBI artinya adalah bagian dari tanaman atau sedangkan dalam kalimat ini akar rumput berarti sumber inspirasi. Selanjutnya kalimat yang kedua berbunyi diusung untuk pemecahan batu es. Pemecahan batu es di sini bukan berarti pemecahan es yang didinginkan di dalam kulkas, melainkan pemecahan es di sini adalah berarti memecahkan sebuah masalah. Kemudian kalimat yang ketiga adalah duel pilpres akan segera dimulai. Duel di sini bukan berarti bertarung atau berperang, melainkan sama-sama berjuang untuk bersaing menjadi presiden Indonesia 2019-2024. Selanjutnya pada edisi 18 Agustus hanya terdapat satu kali penggunaan majas metafora, yaitu pada kalimat banyak anak duri yang harus kita lalui. Anak duri di sini bukan berarti duri-duri kecil, melainkan anak duri di sini memiliki arti masalah-masalah yang akan dihadapi, seperti itu. Kemudian pada edisi 20 Agustus terdapat 4 kali penggunaan majas metafora dalam opini kali ini, yaitu kalimat pertama pada kemerdekaan Indonesia dibidani. Kata dibidani bukan berarti dibantu lahirnya oleh bidan, melainkan dibidani di sini artinya adalah diproklamasikan atau diperkenalkan, seperti itu. Kalimat selanjutnya adalah negarawan 24 karat. 24 karat di sini bukan berarti negarawan yang memiliki emas murni di dalam dirinya, melainkan negarawan 24 karat ini berarti negarawan yang benar-benar memiliki potensi yang baik sebagai negarawan. Selanjutnya adalah diracik kepedihan dan didorong keinginan luhur. Kata diracik di sini bukan seperti obat yang dicampurkan dengan dosis tertentu, melainkan diracik di sini memiliki artinya diolah atau melalui proses yang penuh kepedihan. Selanjutnya pada edisi 21 Agustus 2018 terdapat 2 kali penggunaan majas metafora. Yang pertama pada kalimat harkat negara langsung ikut terangkat, begitu atlet berhasil memboyong medali. Kata terangkat bukan berarti berhasil diangkat, melainkan di sini artinya adalah dijunjung atau dibuat membanggakan. Selanjutnya pada kalimat atlet harus banting tulang sendiri. Banting tulang dalam kalimat ini bukan berarti sebenarnya itu membanting-bantingkan tulang, tetapi artinya adalah bekerja keras. Kemudian yang terakhir pada edisi 23 Agustus 2018 terdapat 4 kali penggunaan gaya bahasa majas metafora. Yang pertama adalah pada kalimat atmosfer politik setelah pendaftaran capres-cawapres memanas. Atmosfer dalam kalimat ini bukan arti sebenarnya yang berarti atmosfer sebagai lapisan bumi, melainkan atmosfer di sini adalah suasana pada saat setelah pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Selanjutnya atmosfer politik setelah pendaftaran capres dan cawapres memanas. Memanas di sini bukan artinya suhunya menjadi tinggi, melainkan memanas di sini adalah tensi dan suasana pada saat itu mulai menaik gitu. Selanjutnya pertandingan antar cawapres. Pertandingan dalam kalimat ini bukan berarti perlombaan, melainkan pertandingan di sini adalah ajang pemilihan presiden. Kalimat yang terakhir adalah konsekuensi dari perkawinan politik dan kapitalisme. Kata perkawinan di sini bukan artinya membangun sebuah keluarga atau menyatukan 2 orang yang berlawanan jenis, melainkan perkawinan di sini adalah menyatukan antara politik dan kapitalisme. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama ada pengertian majas. Majas adalah gaya bahasa dalam bentuk tulisan maupun tulisan yang dipakai dalam suatu pengungkapan.
yang bertujuan untuk mewakili perasaan dan pemikiran dari pengarang. Dalam rubrik opini bernuansa politik, Surat Kabar Pikiran Rakyat edisi 13-23 Agustus 2018 ditemukan penggunaan gaya bahasa perbandingan, yaitu metafora dan personifikasi. Majas metafora di penelitian ini mendominasi daripada majas lainnya karena majas metafora lebih sering digunakan, yaitu sebanyak 24 kali dari 25 penggunaan majas perbandingan, sedangkan satu sisanya adalah majas personifikasi. Seperti itu. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan untuk mengajukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.